Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Bang Darim Hardiansyah, saya mau tanya dulu nih Bang ya, apakah Anda seorang muslim Bang? Benar, saya seorang muslim. Oke Bang, silahkan Bang. Apa gerangan yang mau Abang bahas? Silahkan. Aku mau nanya ini aja sama sampean ya. Gimana pandangan sampean tuh ke Islam itu seperti apa sih? Pandangan saya terhadap agama Islam atau orang-orang Islam? Agama Islam. Baik. Selama saya 13 tahun mendalami agama Islam Bang, yang saya dapatkan di dalam agama Islam itu telah mengalami yang namanya evolusi. Jadi, apa yang benar-benar diucapkan sama Muhammad sebenarnya bukanlah apa yang kalian imani selama ini. Jadi yang kalian imani selama ini itu adalah omongan-omongan yang ditempel-tempelkan ke mulutnya Muhammad. Padahal Muhammad tidak pernah ngomong begitu. Demi apa? Ya demi sesuatu. Contoh, saya kasih contoh. Kalau kalian punya uang, ya, contoh nih, saya kutip salah satu hadis ya, dikatakan bahwa sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya akan 1000 kali lebih banyak daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Nah, kenapa ada seperti itu Bang? Ya biar Masjid Nabawi rame. Nah, ketika Masjid Nabawi rame, itu pasti akan membawa yang namanya fulus. Ya kan? Jadi orang-orang Arab di sekitar Masjid Nabawi itu ekonominya itu akan bangkit, Bang. Karena apa? Orang berbondong-bondong pengen sholat di sana. Ya kan? Yang tadinya di sana itu nggak ada apa-apa, karena semua orang dari penjuru dunia datang, akhirnya hotel dibangun, ya kan? Bisnis jalan, UMKM jalan, bisnis lancar, Bang, lancar. Makanya orang-orang di sana menjadi sultan semua, ya, sultan ada. Nah, sementara Bang, kalau kita cek di dalam Al-Quran, itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada kalau kamu sholat di sini nanti pahalanya segini, sholat segitu pahalanya 3, sholat di tempat lain pahalanya 6, sholatnya. Nggak ada Bang. Nah makanya setelah mungkin di Al-Quran nggak ada, mungkin adanya di hadis kali ya. Iya, makanya saya bilang agama Islam yang sekarang ada ini, yang kalian imani ini, setelah saya pelajari secara sungguh-sungguh ya Bang ya, itu adalah apa yang diajarkan oleh orang-orang pengarang hadis. Begitu. Makanya yang saya lihat Bang ya, karena Anda nanya ya sama saya. Anda nanya sama saya keluarin pendapat saya, nanti dibilang penistaan agama. Ini kan lucu. Anda nanya sama saya jelasin pengetahuan saya. Wah, itu penistaan agama. Heran saya. Jadi Bang, kalau sesuai fakta atau hadisnya yang sahih ya enggak lah, kan ada dasarnya. Tapi kalau hadis memang palsu ya mungkin bisa. Iya, gini Bang, karena palsu atau sahih itu juga subjektif Bang. Karena menurut ulama A, menurut ulama B nanti beda. Ulama ini mengatakan bahwa perawinya ini pelupa, tapi riwayat B mengatakan tidak begitu. Karena memang seperti itu. Karena contoh nih Bang, contoh. Antar mazhab saja, kita kasih contoh mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi. Posisi sholat dalam takbiratul ihram itu, ada yang tangannya tuh di sini, di atas telinga ini. Terus ada yang bilang enggak, di bawah telinga. Ada yang bilang enggak, depan begini. Kan beda-beda. Seperti itu. Nah, artinya Bang, sahih atau tidaknya sebuah hadis itu ya tergantung sudut pandang ulamanya. Begitu. Jadi nggak ada ukuran yang kita jadikan atau kita sepakati bersama bahwa hadis itu sahih atau tidak. Nah, sebenarnya Bang ada satu ayat di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Iya kan? Betul nggak? Betul. Nah, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, betul?
Nah, tidak ada Bang Al-Quran itu membenarkan hadis. Al-Quran itu kalau Anda buka, tidak pernah isinya, kitab ini akan membenarkan kitab yang akan datang setelah ini. Enggak. Tapi isinya, kitab ini membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Seperti kalau itu, Bang. hadis kan itu kan ditulis secara terpisah sama Al-Quran, nggak digabung. Ya, tapi itu yang dipercaya umat muslim sekarang, Bang. Itu yang diyakini dan diterapkan oleh umat muslim sekarang. Makanya umat muslim sekarang kalau punya duit pergi ke Arab, sholat di Masjid Nabawi. Kan itu. Yes, makanya kalau Anda punya uang dan Anda percaya kepada hadis-hadis tersebut, maka uang Anda itu harus Anda setor ke sana, setor ke Arab. Bayar visa, bayar hotel, bayar makan, bayar pesawat. Oh, udah kaya Bang, kaya. Itu baru satu orang, kali berapa juta orang yang datang ke sana. Seperti itu, Bang. Nah, sementara Bang, di dalam kekristenan, pada waktu itu Bang, Tuhan Yesus pernah bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya. Nah, perempuan Samaria itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Kata orang Samaria, ini versi orang Samaria, kalau mau berbakti melakukan ritual itu, penyembahan itu, di sini di Gunung Gerizim. Karena orang Samaria dengan orang Yahudi itu mereka pecah, beda pandangan. Tetapi menurut orang Yahudi berbakti melakukan ritual bakti itu di Yerusalem. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Akan tiba masanya bahwasanya penyembah-penyembah benar itu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan di tempat ini, tempat itu, Mang. Gitu loh. Aku mau nanya, apakah di Alkitab ada ayat yang menyatakan kalau Yesus itu Tuhan? Gini lagi pertanyaannya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Pokoknya ingat aja 13 gitu. Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan." Cuman Bang, masalahnya kita ini orang Indonesia ini Bang, salah mengerti apa itu Tuhan Bang. Karena ketika orang nyebut Tuhan, maka di dalam pikiran orang itu, Tuhan itu adalah satu jenis makhluk tertentu. Padahal bukan itu Bang definisi Tuhan tuh Bang. Tuhan itu definisinya itu ya Tuhan itu, sama Bang. Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Karena Al-Quran dan Alkitab itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Al-Quran itu Bang ditulis dalam bahasa Arab. Tentu saja di dalam Al-Quran yang asli, kata Tuhan tuh nggak pernah ada. Begitu juga di dalam Alkitab Bang. Di dalam Alkitab bahasa asli, kata Tuhan itu juga nggak pernah ada. Begitu Bang. Jadi itu kalau bahasa Inggrisnya itu Bang, Lord. Lord atau Tuan atau Tuhan, itu sebenarnya Bang, maknanya itu adalah seseorang yang kepadanya kita itu berbakti, ngikut. Itu loh Bang. Atau seseorang yang dihormati, gitu Bang. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Seperti itu. Begitu ya. Terus begini ya, kalau pandangan saya ke Kristen ya, kenapa sih ya Tuhan sampai turun ke bumi gitu loh? Emang perlu banget sama manusia itu Tuhan? Baik, saya jawab berdasarkan ayat Bang. Di dalam Injil Yohanes dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Bang, tujuan daripada Yesus turun ke dunia menjadi manusia itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari jalannya yang sesat. Gitu Bang. Karena manusia ini menempuh jalannya sendiri, kebenaran versinya sendiri. Contoh kebenaran versinya sendiri itu Bang, gini. Kalau misalnya ada orang melempar genteng rumahmu. Nah, menurut versi kebenaranmu sendiri, kau harus lempar gentengnya dia juga. Kalau ada orang ngelempar misalnya kaca rumahmu, maka menurut kebenaran kita harus balas. Nah, tetapi Yesus mengajarkan tidak seperti itu. Jikalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, maka kita harus membalasnya dengan kebaikan. Seperti itu, Bang. Itulah ajaran Kristen, Bang. Itulah ajaran. Gimana? Apakah ajaran itu sudah diterapkan? Ya makanya Bang, kita ini berusaha sekuat mungkin menerapkan Bang. Makanya kata Tuhan Yesus Bang, kita ini berusaha untuk hidup dengan roh.
Supaya apa? Supaya roh kita ini yang mengendalikan kita, roh dari Tuhan itu yang mengendalikan kita. Karena kalau tubuh kita, Bang, badan kita yang mengendalikan kita, ya kita kebawa emosi begitu. Makanya hendaklah kita ini dikuasai oleh yang namanya roh Tuhan atau Roh Kudus. Begitu, Bang. Kalau roh Tuhan mengendalikan kita, maka kita akan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut. Begitu, Bang. Makanya di dalam Kristen itu dikenal dengan istilah Roh Kudus. Berarti Tuhan itu sangat butuh manusia banget ya? Tuhan sangat butuh manusia, tidak. Tuhan mengasihi manusia. Itulah kenapa. Sampai turun ke bumi berarti kan butuh manusia banget loh. Mengasihi, Bang, bukan butuh, Bang. Contoh, saya kasih contoh. Misal, Bang, Anda punya anak? Punya. Oke. Misalnya, Bang, anakmu tersesat. Pulang sekolah dia tersesat, nggak pulang-pulang ke rumah, ya kan? Karena Anda cinta sama anak Anda, maka Anda cari dia sampai dapat. Betul nggak? Oh, berarti Tuhan punya anak, maksudnya gitu. Bang, besok kurang-kurangin dulu benturin kepala ke ubin. Nah, kepalanya jangan sering-sering dibenturin kepala ke ubin, Bang. Karena apa? Karena begini, Bang. Saya ini menyimpulkan satu kesimpulan yang tidak akan salah, Bang. Kesimpulan saya itu begini, penyakit kalian itu adalah karena kalian itu sering membenturkan kepala ke ubin, sehingga menangkap sesuatu yang sebenarnya mudah itu sangat sulit sekali. Makanya, Bang, saya harap berhenti dulu membenturkan kepala ke ubin. Nanti kalau sudah berhenti membenturkan kepala ke ubin, pasti bang, jika Tuhan izinkan itu akan lebih mudah saya mengajarnya. Begitu. Oke. Kalau di Islam kan Tuhan itu kan tidak punya anak dan tidak diperanakan itu. Bang, di dalam Al-Quran Allah itu punya anak. Oke. Baik. Bang, saya mau tanya sama Anda. Anda tahu di dalam Al-Quran ada seorang wanita yang dia itu seorang perawan. Dia tidak melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki. Namanya Maryam. Tahu? Tahu. Oke. Pertanyaan saya, Bang. Siapa yang bikin anak ada di dalam rahimnya Maryam? Allah lah. Oke. Berarti anak itu dari siapa? Dari Allah. Oke, dari Allah. Sebentar, tenang. Isa anak dari Allah. Oke. Saya tanya Anda. Misal nama bapak Anda itu Udin. Nama Anda adalah Darim. Darim anak dari Udin. Berarti Darim anaknya Udin. Setuju? Oke, setuju. Oke. Isa anak dari Allah. Berarti Isa anak siapa? Ya bukan apa. Mulai. Pening dah. Pening. Sebentar, tenang. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Kalau Anda anak dari Udin, berarti Anda disebut anaknya Udin atau anaknya Joko? Anaknya Udin. Isa anak dari siapa tadi? Dari Allah. Berarti anaknya siapa? Ya Allah pokoknya bukan. Ya sudah gimana? Terus itu kan bisa ngasih apa aja kan bukan harus anak. Ya terus anaknya siapa berarti dia kalau gitu? Iya itu anak dikasih dari Allah. Iya berarti anaknya siapa? Iya anak itu dikasih sama Allah. Iya berarti anaknya siapa kalau begitu itu? Banyak Allah itu beranak itu loh. Yang maksud Anda Allah punya, mohon maaf nih, punya rahim begitu terus ngelahirin begitu? Ya bukan. Gimana sih? Misal begini. Aduh. Roti, aku kasih kamu roti bukan? Gini loh, sebentar. Kalau Udin punya anak namanya Darim, apakah Udin ngelahirin? Maksud kamu Udin bersalin gitu di rumah sakit? Ya tidak, betul. Iya. Berarti Anda itu anak yang datang, yang asal usulnya itu dari Udin. Setuju? Oke. Ya, sekarang Isa itu asal usulnya dari siapa? Kok bisa dia jadi anak, jadi bayi itu dalam rahimnya Maryam itu dia dari siapa itu anak itu? Dari Allah. Ya sudah, berarti anaknya siapa dia? Iya, tapi masa anaknya Joko? Harus saja Anda ini. Sungguh Anda nekat yang nyata. Gimana? Kalau Isa kan di Muslim kan namanya Nabi Isa. Apakah itu sama yang di Kristen itu Yesus? Iya, kalian nyontek gitu loh. Karena begini Bang, ya sebelum Islam datang, agama Kristen itu tahu itu tentang adanya seorang perawan, yaitu Maria.
di mana dia itu didatangi oleh seorang malaikat dan berkata kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Itu udah ada itu. 700 tahun kemudian Islam datang, ngutip-ngutip cerita yang sama. Nah, cuman biar agak beda dikit, ya harus diplesetin dikit. Yesus jadi Isa. Maria jadi Maryam, biar diplesetin sama itu, Bang. Dulu zaman saya masih kecil, saya masih ingat, Bang. Ini zaman saya masih kecil, orang pakai sendal karpil, itu udah hebat luar biasa, Bang. Ingat kan sendal karpil yang ada di tekuk ke belakangnya? Itu kalau pakai sendal itu anak kecil, Bang. Udah anaknya orang kaya dulu, Bang, zaman saya masih kecil. Nah, keluar, Bang, palsunya. Sama juga sepeda motor, Suprafit. Nah, saya dulu zaman sekolah SMA, itu keluarnya motor itu Suprafit. Ya kan? Nah, saya lihat nih, saya dekat-dekat, wih, motor Suprafit baru anak ini dalam saya kan, teman saya. Kalau saya dulu zaman SMA itu kan suka anjitakin orang. Wah, teman saya ini punya motor Suprafit ini dalam saya lihat dekat-dekat, bukan Suprafit, ternyata Superfit. Saya lihat lagi, bukan Honda, ternyata Jialing. Ya begitu, Bang, namanya KW tiruan itu ya memang begitu. Dilihat-lihat dari jauh mirip, tidak diperhatikan mirip. Tapi ketika kita pakai kaca penelitian, pakai kaca pembesar, kita lihat, barang KW. Itu, Bang, seperti itulah agama Anda. Niru-niru, kalau nggak bawa-bawa nama Yesus ya nggak laku, gimana? Itu, Bang. Jadi yang mau saya beritahu kepada Anda, selama ini kan Anda sudah dicekokin bahwa kitab Anda itu adalah wahyu, ya kan? Bahkan ada yang mengimani jatuh dari langit gitu, nggak tahu di kepalanya siapa itu. Gimana? Ya kalau jatuh mah enggak lah. Loh, ada yang mengimani seperti itu loh, ada, dan banyak yang mengimani seperti itu. Menurut dia, kitab itu jatuh dari langit. Diturunkan. Dia diturunkan katanya kitabnya. Dia diturunkan kan lewat wahyu. Iya, Bang, tapi ada yang ngimanin katanya jatuh berbentuk buku. Coba di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu, kitab. Bang, yang namanya kitab itu enggak, Bang? Wujud barang enggak itu yang namanya kitab? Barang. Dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini. Bagaimana mungkin Allah berfirman kepada Muhammad kitab ini tapi kitabnya tahun depan? Coba, Bang, kalau Anda pergi ketemu kurir, dia ngomong gini, nasi goreng ini, berarti nasi gorengnya harus ada nggak? Itu kan begini, Bang, itu kan wahyu lewat Nabi Muhammad. Itu pun yang nulis bukan Nabi Muhammad loh. Ya iya, justru itu. Justru penulisan Quran ditulis ketika Muhammad sudah meninggal. Penulisan Quran pertama kali itu menurut sejarah orang Islam sendiri dibukukan di zamannya Utsman bin Affan yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Bagaimana mungkin bunyi Qurannya Zalikal kitabu, kitab ini tidak ada keraguan padanya, tapi itu ngomongnya sama Muhammad. Ya nggak mungkin, Bang. Secara logika, secara nalar itu pasti dibikin waktu kitab itu dibikin sebagai pembuka, itu kata pengantar, kitab ini petunjuk bagi orang-orang. Itu baru masuk akal kalau kita berpikir ilmiah begitu. Tapi kalau Anda berpikir wahyu, ya wassalamualaikum. Kita nggak usah pakai otak kita lagi, Bang. Nggak usah, disimpan aja di peti kemas. Itu. Betul. Ya sudahlah, Bang, siapa tahu ada yang mau naik lagi. Oke. Jadi pesan saya, Bang, Anda dalami, ya, pelajari secara mendalam. Saya cuma berpesan begini, Bang. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya, Bang, bukalah hati Anda dan pikiran Anda untuk menerima Yesus, Bang. Seperti itu. Karena Anda itu sampai sekarang itu masih berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, tunjukkanlah kami ke jalan. Tuhan itu sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena begini, Bang, kan namanya orang Islam itu orang yang berserah diri. Jadi ya hanya meminta lah, berserah diri. Iya, makanya kalau sudah minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus, Bang, Anda kan berkata percaya kepada Injil, percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, percaya nggak? Ya, harus percaya. Nah, kalau Anda percaya nabi-nabi sebelumnya, yaitu Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa Anda masih minta-minta tunjukkanlah kami jalan? Itu nabi dong, bukan Tuhan. Bang,
Yang terpenting itu sekarang Anda itu mengikuti Yesus, Bang. Mengikuti Yesus, meneladani ajarannya. Ya, mau Anda anggap dia nabi, mau apa, itu nggak masalah, Bang, nggak masalah. Anda anggap dia nabi nggak masalah, karena pengetahuan Anda baru sampai situ. Nggak masalah itu, Bang. Yang penting Anda tinggalin dulu, Bang. Yang penting Anda tinggalin dulu orang yang di kuburan. Anda percaya Yesus sebagai nabi, mantap, Bang. Cuman, Bang, kalau Anda percaya dia sebagai nabi, ya Anda ikuti. Jangan Anda malah Anda tolak, gimana? Apa namanya, Nabi Isa lah, pasti orang Islam semuanya percaya. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, kalau memang Anda percaya Yesus sebagai nabi, Anda mengikuti omongannya, kenapa Anda di mulut ngomong seperti itu tapi faktanya tidak? Faktanya Anda malah tidak mengikuti Yesus. Anda malah mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contoh. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Misalnya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke? Nah, sementara Anda kalau mengikut Muhammad, Anda harus membalas itu, betul nggak? Bahkan orang tidak salah pun, orang nggak salah ini, nggak ada dia melukai Anda atau apa. Di dalam hadis jelas dikatakan. Ya udah, Bang, aku keluar dulu. Mau lari dia. Oke, baiklah, saya turunkan kalau begitu. Oke, sama-sama saya turunkan. Ayo, silakan. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Ponpes Jamiluddin, Pondok Pesantren Jamiluddin. Ya, silakan, Bang. Pondok Pesantren Jamiluddin. Halo, Bang. Saya tanya dulu, Bang. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim. Oh, Bang, bisa nggak, Bang? Kalau yang kamera Anda itu menghadap itu jangan ada sinarnya itu karena silau, Bang. Oke. Nah, gitu, Bang. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda bahas? Mari diskusi dengan sebenarnya baik. Saya mau bertanya, cuman Apa tadi itu, sempat saya mendengar bahwa Bang Edis mengatakan Tuhan kami punya anak. Gitu. Allah punya anak. Ya, Bang Edis mengatakan itu, bukan saya. Oke. Di mana salahnya kalau ketika saya membuktikan bahwa Allah punya anak? Kata-kata dari yang Abang sampaikan itu dari bukan berarti yang dari itu adalah yang memiliki anak yang dari dia. Dari itu bisa jadi memberikan, menjadikan atau menciptakan, Bang. Coba dibaca surat Maryam ayat 35 coba. Oke. Maryam 35 ya. Kalau Anda membahas Al-Quran dengan saya, semakin Anda bahas Quran dengan saya, semakin dekat Anda akan meninggalkan Al-Quran. Oke, kita tengok nanti. Oke, Maryam surat berapa? 35. Maryam ayat berapa? 35 sampai 40. Ayat 35 sampai 40. Oke, baik. Quran surat Maryam ayat 35 sampai 40. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah Dia. Itulah yang terjadi, Bang. Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Berarti bukan Allah itu yang punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Oke, baik. Pertanyaan saya kepada Anda, kapan Allah berfirman, jadilah Isa, maka Isa jadi? Ketika diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, Bang. Al-Quran itu tidak kitabnya yang turun, Bang, berangsur-angsur untuk menjawab pertanyaan beberapa orang yang bertanya pada Rasulullah. Anda kan mengatakan, Anda kan memfitnah bahwasanya Anda mengatakan bahwa Isa hanya dikatakan jadilah Isa maka jadi. Oh, itu fitnah. Oke, sekarang kalau Anda baca Quran, sebentar Bang, tenang Bang. Kalau Anda membaca Al-Quran, adakah di dalam Al-Quran itu Allah berfirman jadilah Isa maka Isa jadi? Ada nggak? Itu secara eksplisit. Ketika secara umum ada namanya tafsiran daripada beberapa ulama yang menafsirkan. Harus dipelintir dulu. Bukan dipelintir, perhatikan baik-baik. Saya bacakan. Ayat ini tidak berbicara tentang Isa loh. Ayat ini gini, biar Anda paham ya gini. Jadi dulu Bang, di tengah-tengah orang Quraisy itu, mereka berkata bahwa Allah itu punya 3 putri. Mereka punya 3 putra-putri. Namanya... Yang bilang siapa? Orang-orang Quraisy, mereka berkata bahwa Allah itu punya anak, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Orang-orang Quraisy tidak mengatakan itu adalah anak Tuhan, tapi mereka itu mengatakan itu Tuhan mereka. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, 4, bukan 3, 4. Oke, siapa mereka itu? Menurut itu orang Quraisy.
Ya orang Quraisy yang berkata, bukan berarti itu Allah yang berkata Itu kan? anak-anak Allah. Siapa yang bilang? Orang-orang Quraisy, makanya dibantah oleh Mana datanya? Al-Quran. Maha suci Mana Allah dari datanya kalau orang mempunyai Quraisy bilang anak-anak begitu? yang seperti itu. Coba mana datang? Jangan ngibul lah, jangan ngibul. Mana Baik. datanya kalau Allah bilang begitu? Kalau orang Quraisy bilang begitu. Loh, ini yang barusan kita baca ini apa? Ya mana? Buktikan Bentar. mana orang Quraisy bilang begitu? Bentar ya. Jangan baca sendiri, buktikan. Sabar. Jangan asal-asal menyebut begini. Tenang bang, Buktikan tenang datanya bang, mana. tenang bang. Oke, Anda punya nggak Al-Quran di situ? Enggak saya bawa. Oke, saya balik dulu. Saya ya. Hmm. Saya balik kamera saya sebentar. Ya, oke. Di dalam Quran surat An-Najm ayat yang ke-20. Ya kan? Oke. Dan manat dan mana yang ketiga dan yang terkemudian sebagai anak-anak perempuan Allah nih loh. An-Najm 20. Sebagai anak-anak perempuan Allah, itu siapa yang bilang? Ini bukan Quranmu nih, Pe. Ini loh, ini Quranmu nih An-Najm nih. Kita baca tafsirnya nih, kelihatan nih. Baca. Apakah nih loh, Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik memperhatikan tuhan-tuhan yang kalian sembah, Al-Lata, Al-Uzza dan yang ketiga adalah Al-Manat? Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Nih. Kita teruskan ya. Mana yang bilang anak Tuhan? Ini loh di atas ini loh, anak-anak Tafsirnya perempuan. dibaca, jangan menafsirkan sendiri. Quran itu punya tafsir. Ini maksud kamu saya yang bikin ini? Tafsirnya dibaca, maksudnya jangan kau baca ayatnya satu saja. Itu pasti ada pangkal dan ujungnya. Iya, siapa mereka ini? Al-Ata, Al-Uzza dan Al-Manat ini? Ini adalah orang-orang Quraisy meyakininya mereka itu sebagai putri-putri Allah. Nih, Orang-orang Quraisy meyakini bukan Allah mengatakan itu anak-anakku, pahami itu. iya, makanya dibantah sama Allah bahwa mereka itu bukan anak-anaknya Allah. Gitu loh. Ya, itu bantahan Allah, berarti kalau Allah membantah berarti bukan anak Allah gitu loh. Iya, yang bukan anak Allah itu adalah Al-Ata, Al-Uzza dan Al-Manat, bukan Isa. Gimana sih? Sebentar, saya nggak menyinggung Isa ya. Anda tadi mengatakan Allah punya anak kan? Allah itu Allah punya membantah anak, itu. anaknya Allah itu adalah Isa, bukan Al-Ata, Al-Uzza dan Al-Manat seperti Di mana fitnahnya dalam orang-orang Al-Quran Quraisy. mengatakan Isa adalah anak Allah coba? Baik, di mana Isa adalah anak Allah? Sebentar. Nah, di mana mengatakan Isa adalah anakku? Mana? Baik, Al-Quran saya balik dulu kamera saya. Oke. Baik. Jadi kalau bicara Pertama-tama itu pakai data bang tadi. ya, Sebentar, pakai saya data. ngomong. Oke. Anda punya sebentar, kalau mau pakai data, Anda mau buka Quran nggak? Kan itu sudah dibuka. Iya, ini Quran saya. Nanti cuma saya yang tahu. Anda jadi nggak tahu apa-apa nanti. Jadi begini. Dimanapun Anda buka, sebentar. Dimanapun Anda buka Quran, isinya sama, nggak kayak Bible beda-beda terjemahannya. Mari bahas yang mana-mana lagi. Orang kau sudah kutunjukkan aja nggak mau kok. Tunjukkan sama saya ayat Oke. Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa Baik. itu adalah anak Tuhan. Baik, sekarang menurut Al-Quran, saya bukakan ayatnya ya. Karena Anda pemalas, karena orang Muslim ini kalau suruh baca Quran nggak bakalan mau. Karena kalau mau ya pasti murtad akan meninggalkannya. Bentar. Gitu ya. Makanya jangan terlalu tebal kacamatanya supaya pemahamannya. Anda saya suruh buka nggak mau. Anda saya suruh buka Quran nggak mau. Jangan terlalu tebal kacamatanya supaya pemahaman Anda itu nggak rusak. Ini kacamata mahal ini ya, walaupun tebel-tebel begini kelihatan. Oh, Sebentar. saking mahalnya jadi nggak bisa berpikir dengan jelas begitu. Mahal ini 300.000 ini. Bentar. Saya buka. Mana ayat yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak saya gitu? Mana? Bukan gitu ayatnya. Memangnya kau yang bikin ayat Quran? Ayatnya bukan begitu bunyinya. Menurut Quran. Terus bagaimana bunyinya? Baik, saya bukakan dulu. Saya bukakan ya. Aduh, kita ulang-ulang lagi tema ini ya. Bentar. Sabar ya. Oh, gini saja dulu. Gimana bunyinya? Kalau ya, berarti kan belum tentu namanya kalau. Kalau Allah punya anak, apakah engkau akan menyembahnya? Loh, tidak. Karena Tuhan itu Oke, kita cari. Ini makanya orang Islam kalian ini nggak ngerti sih apa tentang isi Quran kalian. Ya, Muhammad, sama-sama gini, dengar pemahamannya sebentar, Bang Edi. tenang. Menurut Muhammad, kalau Allah punya anak, Muhammad akan menyembahnya nggak? Sebentar, jangan alihkan pembicaraan. Ini dulu mana ayat tadi tunjukkan sama saya kan? Ya, tenang. Gini. Tadi kan saya tanya sama Saya Anda. tidak terima kalau Anda itu mengatakan Tuhan tadi punya anak. Itu kan ayatnya. Sabar. Jangan suka ngalihin pembicaraan. Iya, nanti ke situ tenang sabar. Nggak usah ke situ langsung aja. Kalau ini aja kamu udah salah kok, ngapain kita lanjutkan? Yuk, kayak mana mau salah? Tunjukkan saya ayat yang mengatakan bahwa sebentar. Allah itu punya anak. Oke. Udah jelas-jelas Anda tadi mengatakan Allah membantah bahwa itu bukan anak dia. Menurut Al-Quran, kalau seandainya Allah punya anak, maka Anda tidak mau menyembahnya ya. Sedangkan Muhammad berkata, kalau Allah punya anak, dia akan menyembahnya loh. Coba mana? Dia nggak tahu. Baik. Bentar. Saya akan tunjukkan ayatnya.
Baik ya. Itu ada di dalam Quran. Sebentar. Sabar ya. Sabar, nggak ada yang ngamuk Bang, santai saja. Ini jadi tema berulang-ulang. Coba buka Quran surat Az-Zukhruf ayat 81 di situ ada nggak? Surat apa? Az-Zukhruf 81. Az-Zukhruf, mana ada surat Az-Zukhruf? Az-Zukhruf nggak ada. Nggak ada. Kalau ada Az-Zukhruf gimana? Mana ada surat Az-Zukhruf? Nggak ada surat Az-Zukhruf katanya. Yang mana? Baik. Nggak ada katanya surat Az-Zukhruf. Baiklah. Sungguh luar biasa dia nggak tahu ada surat Az-Zukhruf. Mana surat Az-Zukhrufnya? Mana Berat surat Az-Zukhrufnya? saudara-saudara. Dia nggak tahu ada surat Az-Zukhruf. Sebentar. Nggak ada katanya surat Az-Zukhruf. Sebentar. Ya, mana saya surat balik dulu Az-Zukhruf kamera saya. itu? Tenang. Inilah orang Islam nggak ngerti isi Qurannya. Oke. Kita lihat ini. Ini surat apa namanya? Az-Zukhruf. Orang Islam nggak tahu ada surat Az-Zukhruf. Ada di dalam. Udah saya bilang kalian itu, Quran kalian jadikan sebagai hiasan dalam lemari. Malah ketawa, nggak punya malu kamu ketawa kamu. Surat Oh, Az-Zukhruf yang nggak kau punya bilang malu. ada. Kau nggak bisa jawab, malah mempelintir. Kau bilang tadi surat Az-Zukhruf nggak ada. Baca. Oke, baik, kau baca sekarang. Surat Az-Zukhruf ayat 81, baca. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah pertama yang menyembah anakku. Coba, kalau jika. tenang, perhatikan. iya. Tadi kan saya bilang sama kamu, kalau Jelaskan ya. dia, aduh, Kata jika. tenang. Itu karena tidak memiliki anak. Itu Tenang. kata jika. Tadi kan saya tanya sama kamu, jika dia punya anak, kamu mau sembah dia nggak? Kau bilang nggak akan, kata kamu, betul? Ya karena Allah nggak punya anak, Bang. Sudah Saya menjadi bilang kan formula. jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang yang pertama akan menyembah anak itu. Ini kata Muhammad. Sementara kamu bilang kamu nggak akan menyembahnya. Artinya begini, Bang. Karena Rasulullah Inilah saya itu bilang tahu Allah itu nggak ponpes. punya anak. Sebentar. Saya balik dulu namamu. Nah, Ini ponpes, bayangkan teman-teman, ponpes pondok pesantren. Sebentar saya tanya dulu, pondok pesantren Anda di mana? itu udah jelas tuh Kalijaga Timur Lombok tuh. Jamaluddin Kalijaga. Gurumu suruh ke sini. Nah, kau tidur dulu di bawah sana. Kau belum pantas diskusi dengan saya. Kata Tuhan punya anak kosong nggak? Ya, kau tidur dulu di bawah sana. Bagaimana mungkin Anda mau ngajak saya diskusi, Anda saja kolok-kolok. Gimana? Nanti banyak orang yang DM saya bilang, Edis, kenapa kamu beraninya sama orang Islam yang kolok-kolok? Nah, jangan begitu. Anda tidak tahu apa-apa, nekat saja mau diskusi dengan saya. Oke, kita kasih naik ada Musyaf Robani. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, Musyaf Robani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Musyaf Robani. Gak bisa, Bang. Nggak bisa menyalakan kamera? Bisa. Bisa, itu sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke. Gitu kan, Sehat, Bang? Sehat, Bang. Sudah sarapan? Jangan salah ini ya. Spesial ini, ada gorengan ini. Ngopi dulu, ngopi. Jangan tempat terus. Saya tidak ngopi, Bang. Oke, gini, Bang. Tadi kita membahas pernyataan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat. Jika Allah punya anak, maka Muhammad itu akan menyembah anak Allah tersebut. Abang baca tafsirnya di bawah. Kan ada. Abang hanya mengutip Al-Qur'annya, tidak membaca tafsirnya di bawah. Harus dibaca pelintirannya. Bukan pintiran. Katakanlah. Oke, wahai sebentar. Rasul, Apakah ini kurang jelas? Sebentar dulu. Saya balikin dulu kamera saya sebentar. Apakah ini kurang jelas atau bagaimana ini? Saya balikin. Oke. Coba Anda yang baca. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Katakanlah. Betul.
Bang, abang perlu tahu yang menganggap Allah punya anak itu adalah orang-orang musyrik, abang. Iya, karena mereka mengatakan anak-anak Allah itu adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Gimana Itu sih? kan anggapan, yang namanya Iya, anggapan. yang dibantah, sebentar, yang dibantah oleh Quran ini adalah pernyataan bahwa Allah itu punya anak. Anak-anak Allah itu adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Itulah yang dibantah oleh Al-Quran. Coba nih, coba. Oh, jadi menurut Kristen, Isa itu adalah anak Allah, gitu. Oke, baik. Isa adalah kalau gini. Abang buka Tenang. surat. Tenang dulu. Anda menyalahkan Kristen yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, anak Allah. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Siapa? Abang buka dulu Quran Al-Maidah ayat. Sebentar, 72 sebelum ke sampai situ Bang, 73. tenang dulu Bang. Sebelum ke situ, makasih Bang Tobias, makasih. Sebelum ke situ, Wow, mantap tuh hadiahnya, Bang. saya mau tanya sama Anda. Siapa yang membuat Maryam hamil? Yang membuat Maryam hamil, Allah. Oke. Kalau Anda membuat seorang perempuan hamil, maka Anda disebut A, bapak, B, paman, C, tetangga. Nggak berani jawab. Pelan-pelan, saya ulangi satu kali lagi. Menyamakan, Tenang. Saya ulangi satu karena kali. abang menyamakan Allah dengan Kok manusia. menyamakan Coba sih? gini dulu. Saya bantahnya pakai Kok Quran, menyamakan Abang. bagaimana? Bukan. Tenang. Gini. Karena kan abang menganggap bahwa kalau Allah tadi punya anak disamakan dengan manusia. Kalau punya anak bapak atau tetangga atau apalah tadi kan. Oke, sekarang Abang gini buka saja, Quran Bang. Kita berpikir logis. Tenang ya, tenang. Kalau ada perempuan mengandung seorang anak, dan Andalah yang membuat perempuan tersebut mengandung, berarti anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah anak Anda. Setuju? Setuju. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang membuat Maria mengandung? Allah. Berarti anak tersebut datang dari siapa? Bukan anak dia, Bang, ciptaan. Bukan anak. Ma- Oh, Isa bukan Makanya saya anak. bilang, Bang. Bang Edis. Sebentar, Abang Anda, buka. sebentar. Saya tanya dulu. Enggak. Buka Quran surah Al-Maidah. Sebelum ke situ, ayat 72 saya tanya sama Anda. Apakah Isa itu anak atau bukan? Bukan. Oh, astagfirullahaladzim. Isa bukan anak. Baik, saya bukakan. Bang. Oke, saya hafal ayatnya itu. Di dalam Mana? Quran, surat Maryam, ayat yang ke-19. Di mana di Ayat situ? berapa? Maryam surat 19. Ya surat 19 ayat berapa? 19. Bangku? Surat 19 itu Maryam, Bang, ayatnya. Ayat 19. Sudah dibilang kok 19. Oh gitu. Tar. Nah, silakan cek situ. IS 19 Ayat ayat. 19. Abang ini lucu loh. Belajar Quran dulu lah, Bang, itu. Justru kalian ini yang harus belajar Quran sama saya. Gimana? Silakan. Lanjut. Apa di situ dikatakan? Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu Terus? untuk memberimu seorang anak laki-laki. Anak nggak? Hah? Anak nggak? Bang, yang namanya ibu mengandung ya mengandung anak. Yang Tadi dimaksud Anda di bilang sini bukan ibu. anak. Mana Sebentar. ada kalimat anak Tuhan di situ, Bang? Nggak, berarti Isa itu anak nggak? Ya anak, tapi anak. Oke, tadi Anda katakan bukan anak. Tuhan, Sebentar. abangku. Tadi Anda bilang bukan anak, sementara di situ anak. Di dalam bahasa Arabnya di situ dikatakan qala innama ana rasulu min rabbiki. Betul? Coba dicek dulu bahasa Arabnya. Kenapa? Qala berkata, innama ana rasulu min rabbiki. Betul? Nggak ada min, Bang. Robbiki. Oke, innama ana rasulu rabbiki. Terus Li'ahabalaki gulaman zakiyah. li'ahabalaki gulaman zakian. Betul? Oke. Apa arti gulam itu? Gulam anak. Iya, anak. Kok Anda bilang bukan anak? Bukan, masalahnya, Bang. Bukan anak di situ, Bang. Kok bukan anak sih? Anak. Di situ Iya. jelas anak. Masalahnya abang menyatakan bahwa anak di situ adalah anak Allah, bukan. Oke, Di kalau situ begitu, anak oke, Maria kalau begitu, merujuknya, Bang. oke, sebentar. Apakah Maryam bersetubuh? Kenapa? Apakah Maryam bersetubuh dengan pria? Tidak. Tidak. Berarti anak laki-laki tersebut, gulam itu, datang dari siapa? Dari Allah. Oh, berarti anak dari siapa? Oh, bukan. Nah, ini. Oke. Saya baca, Susah saya baca. ini, berat ini. Bang, abang itu mau pelintir Quran, Bang. Mau pelintir Sekarang abang gimana? buka Al-Maidah. Bang, Melintirnya buka gimana? Al-Maidah.
Buka Al-Maidah 72-73, silakan. Berat ini teman-teman. Baik. Al-Maidah berapa? 72-73. Al-Maidah 72. Baik. Saya akan bacakan ya surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Dan barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Salah itu, Abang Man. Ini Al-Maidah. Oh, Al-Isra. Bentar. Al-Maidah 72. Oke. Baik, saya bacakan ya. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, putra Maryam. Terus? Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Mana di sini dikata Allah itu anaknya, Isa anaknya Allah, dibantah? Enggak ada yang bantah di sini. Ada, bentar. Sebentar. Berat ini Anda ini. Di sini telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih. Nggak ada di sini mengatakan bahwa anu itu gimana? Bahwa Al-Masih itu apa? Isa itu anaknya Maryam, dibantah. Ada, Bang. Mana? Sampai tahun depan ini nyarinya. Ada. Oke lah, belajar dulu sana. Nah, nanti naik lagi. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus.
murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.